kita ke stasiun pakai angkot ya. Yoi. Tanah Abang. Tanah Abang dulu. Jadi kita start dari hotel terus ke stasiun Tanah Abang. Ada Oli dan Sunboard. Ini 557 masih di ketinggian 13 mdpl. Nah, ini lantai 2. Kita ke Rangkas Bitung karena kita ikut open trip. Jadi titik kumpulnya di situ. Nih Pasar Tanah Abang cuy. Stasiunnya sebelah sana. Kita nyampe di stasiun Rangkas Bitung setelah 2 jam perjalanan dari stasiun Tanah Abang. Dan sekarang mau makan dulu sebelum nanti kumpul open trip jam 9. Oke, kita udah makan ya. Jadi kalau misalnya lo ke stasiun Rangkas Bitung nyari makanan, ada sebelah sana, sebelah kiri dari pintu keluar stasiun. Sekarang kita mengumpul sama yang lain. Oke cuy, jadi sekarang kita lagi nunggu rombongan. Kalau di schedule tuh kita kumpul sama yang lain tuh 9.30. Sekarang baru 9.10. Tadi juga kita ketemu sama rombongan lain, tapi baru dikit. Jadi kita tunggu sekitar 20 menit lagi. Cuy, tadi udah disuruh update dari guide-nya. Abis ngumpul langsung disuruh ngumpul ke ini Elf namanya, mobil Elf. Jadi dari stasiun depan parkirannya ada jajaran mobil Elf dan nanti kita naik Elf situ ke Cibalegar. Yoi. Kemana kita cuy? Ngomong dong. Aman, gak mabuk, aman. Oh, aman. Kita lagi perjalanan ke desa Cibalegar dari stasiun Rangkas Bitung. Perjalanan paling 1 jam 20 menit. Cuy, tadi kita nyampe di desa Cibalegar jam 11.30. Dari Rangkas Bitungnya jam 10. 1 jam 30 menit perjalanan. Tadi datang langsung pada makan, terus sholat, dan sekarang kita mulai. Ya. Sekarang kita mulai trekking. Ini jam 12.39. Tadi kita trekking dari 208 mdpl. Estimasinya katanya nyampe jam maghrib ya, jam 6. But let's see. Ya cuy, udah sekitar 10 menit nih trekking. Jalurnya sih masih ini ya, masih jalan-jalan desa lah, belum masuk ke hutan atau vegetasi tanah gitu. Udah hampir 20 menit trekking dari awal. Kan macam-macam sama kebun ada. Treknya sih masih ini ya, jalan-jalan desa. Tapi lumayan berbatu cuy. Pulang malam. Jadi kalau nggak pakai sepatu gunung ya harus hati-hati. Jam 8. Iya. Sebenarnya kalau pun tiket air sampai labas baru pun nggak masalah kan? Yoi cuy, jadi sekarang udah mulai masuk baduy luar ya. Hanya peringat. Kita rest dulu sejenak sama rombongan. Ini restnya di rumah-rumah penduduk baduy luar. Ada anak-anak baduy juga belakang. Ini juga. Nah, jadi yang tadi kita istirahat tuh itu desa baduy luar pertama sih. Kedepannya kita bakal lewat beberapa
desa Baduy Luar sebelum Baduy Dalam. Tuh ingat. Bentar lagi 3 lagi kan katanya. Oh 3 lagi. Berarti ada 4 desa Baduy Luar. Nah ini trekkingnya udah mulai ya. Vegetasinya udah bukan rumah-rumah, jalan-jalan di desa lagi, tapi udah mulai kontur tanah, vegetasi hutan udah mulai agak terjal. Terjal nggak? Ya lumayan lah. Ini udah mulai gokil cuy. Tracknya turun, terjal, terus naik juga lumayan terjal. Ada informasi. Ada yang tahu kan ini bangunan apa atau bentuk apa? Lumbung padi ya? Namanya apa? Lumbung padi ya? Itu adalah leit. Leit. Leit itu tempatnya lumbung padi. Yoi. Tempat penyimpanan padi. Banyak cuy. Leit di sini itu di padi itu ada 2 jenis. Ada leit gudang yang seperti ini dan ada leit jangkung atau leit lenggang. Ya. Leit lenggang itu hanya ada di Baduy Dalam. Ya, orang Baduy Dalam itu wajib menggunakan jenis leit lenggang, kakinya lebih tinggi dada. Dan setiap kakinya dan jumlah kakinya itu ada 4 doang. Sebesar apapun dia bangunannya tetap kakinya 4. Berbeda lagi dengan jenis leit gudang ini. Leit gudang itu semakin banyak jumlah kaki, itu semakin banyak daya tampungnya. Oh, that's logical ya. Terus leit di Baduy Dalam itu boleh menggunakan 2 jenis tersebut. Kalau di Baduy Dalam itu hanya 1 jenis, yaitu leit lenggang. Tapi Baduy Luar bisa menggunakan leit lenggang dan juga leit gudang. Seperti itu. Kalau di Baduy Dalam, leit lenggang itu pintunya menghadap ke timur. Seperti itu. Ada pintunya di atas. Itu pintunya. Ada cuy itu. Ada yang ingin ditanyakan? Ini pada ada isinya? Ada isinya. Gokil. Pemilikan. Saat yang milik warga. Pokoknya setiap yang sudah berkeluarga itu wajib memiliki 1. Mendengarkan arahan dari penanggung di pasang air. Saya ingin tanyakan lagi. Gokil goyang-goyang. Nah ini baru cuy, kampung 2 kampung kedua di Baduy Luar. Coba bilang halo aja. Habis dari desa 2 Baduy Luar kita lanjut lagi cuy. Tadi sih mau ini dulu cuy, ngopi. Tadi kan ada yang lagi nunggu kopi itu, tapi ini pada mau jalan. Ya udah jalan aja kita. Ya cuy, udah 13.40, altitude 209 mdpl, udah lumayan ya trekkingnya, naik turun dan gokil juga, lumayan curam. Gokil airnya cuy. Nah itu jembatan akar namanya. Ini cuy, jembatan akar dari bawah. Sebenarnya tadi niatnya cuma mau lihat-lihat doang, tapi kata guide-nya kalau mau berenang aja. Jadi ya juga si Oli sama si pada berenang, gue yang liatinnya. Nih buaya nih. Kalau ngeliatin aja nggak seger.
Gimana saya berenang di Sungai Baduy? Segar. Tapi kita nggak tahu nih di hulu sana udah dipakai apa ini? Pakai mandi, pakai kaktus kan ini? San, jangan jauh-jauh. Jangan kira dong. Begitulah keadaan anak-anak mahasiswa semester akhir. Nah ini cuy, jembatan akar. Yang base jembatannya dari akar-akar pepohonan. Gokil. Wow. Yuk cuy, kita lanjut lagi setelah Guyang guys. guyang dan foto-foto di jembatan akar. Gila sih anak bocor. Dan ini tadinya cuma kita bertiga ya. Soalnya yang lain udah pada duluan. Yuk cuy, jadi sekarang tes dulu, ya nggak? Nah, kita trekking cuma bertiga dan tadi sempat ada 2 jalan, kanan apa kiri, dua-duanya nanjak. Jadi untungnya ada Mang Baduy sedang menggendong kayu. Jadi kita tanyakan, Mang, kemana ke Baduy? Kesini. Dan sinilah kita. Guys. Knockdown cuy. Yuk cuy, sekarang istirahat di desa ketiga Baduy Luar. Gimana tadi? Ada warung cuy di Baduy ternyata. Wih, ada warung. Oke cuy, lanjut lagi kita setelah istirahat di desa ketiga bersama Coks. Gimana, aman Li? Aman? Ini desa ketiga tuh emang agak lebih luas daripada desa-desa sebelumnya cuy. Ini view desa ketiga Baduy Luar. Gokil. Lanjut lagi kita menuju Baduy dalam. Ini dari tadi lumayan ya, lumayan terjal, naik turun, juga lagi turun, dan masih bebatuan vegetasi hutan. Nice. Aman Li? Aman. Semoga Harus dong, harus aman. Yuk cuy, sekarang 15:17, altitude 350 mdpl. Kita habis turun lumayan terjal. Wah, gokil cuy, udaranya sejuk banget. Aman Li? Ditanya cuma satu kata jangan. Kalau kata si abahnya sih tadi, ini baru setengah jalan. Estimasi kalau jalan biasa nyampe 5:30. Ayo kita banyak rehat, ya nggak? Aman kali? capek. Li aman Li?
Kemudian menuju Baduy Dalam. Gokil. Gokil tuh. Istirahat lagi kita cuy. Bersama para rombongan. Aman li. Ya cuy, jadi di sini persimpangan mau menuju perbatasan Baduy Luar dan Baduy Dalam. Tepatnya sebelah sana. Iya. Jadi sebentar lagi kita mau masuk Baduy Dalam. And all technology should be turned off. Aman li. Sekarang kita lanjut ke perbatasan Baduy Dalam. Kata sih bentar lagi. Jadi kalau dari Baduy Dalam semua teknologi kita matikan. Ya nggak, San? Yoi, nggak boleh ada dokumentasi, nggak boleh ada vlog. Aman li. Bersama Baduy sebagai lead kami. Barefoot. Menuju perbatasan guys. See you next time. Bye. Yo cuy, jadi kita baru keluar dari Baduy Dalam. Ini perbatasannya nih, jembatan ini. Sononya udah masuk bagian Baduy Dalam, gak boleh ada dokumentasi. Baru keluar setelah semalam di Baduy Dalam, enak, bawa merchandise juga. Yoi. Sekarang kita mau balik sama abang Baduynya, ada lagi foto-foto juga. Kita balik ke Cibolegar. Anyway, gue sama yang lain kemarin pas masuk nggak lewat sini, tapi lewat jalan lain, lewat jembatan Akar. Jadi bedanya beda lagi. Tadi pas kita turun terjal, super terjal, ke bawah banget. Terus indah juga, pemandangannya keren banget. Tapi saya nggak boleh dokumentasi. Sekarang sih cenderung landai ya. Kontur vegetasinya juga udah mulai hutan lagi. Tadi sempat open soalnya. Ada sungai sama saung di bawah. Oh, kalau dengar teriak-teriakan dari tadi, itu cara komunikasi aja, ngabarin satu sama lain tadi berarti. Anyway, kalau misalnya sepanjang jalan lo lihat ada anak-anak Baduy ya, atau yang udah agak dewasa, yang udah agak tua, itu bareng sama kita. Mereka dari Baduy Dalam. Mereka tuh yang punya rumah kita tumpangin gitu. Nah, kalaupun nggak yang punya rumah, bisa ada anak-anak kayak gitu tuh. Itu mereka sengaja cuy, dampingin kita buat balik ke Baduy Dalam dan juga jadi porter. Jadi kalau misalnya lo berat bawanya, keberatan bawa carrier atau barang-barang, lo bisa minta tolong ke mereka buat bawain sepanjang jalan, tapi bayarnya sih seikhlasnya nanti kata mereka. Terus juga di tengah-tengah tuh lo bakal nemu anak-anak Baduy yang jual minuman. Jadi jangan khawatir lo bakal kehausan untuk kehabisan air. Soalnya mereka yang jual minuman kayak Aqua, Floridina, Fanta gitu. Meskipun harganya agak mahal, tapi worth to buy lah. Sekalian dukung ekonomi lokal juga kan. Sekarang kita lagi rehat sejenak ya. Aing nih. Mana bro? Tadi kita mulai jalan dari Baduy Dalam 9.00. Sekarang 10.20. 1 jam 20 menit, tapi nyantai. Ini di desa Baduy Luar. Di sini juga ada yang jualan merchandise.
Kain tenun, minuman juga ada. Sedang rest dulu nih. Belum bawah sama Bang Baduy dan kawan-kawan. Ini jam 10.49. Cuman treknya tuh apa ya, nggak kayak puncak sih. Yoi. Pandai turun, nanjak, turun lagi. Lebih ke perkebunan ya. Touchdown di another Baduy luar. Ini lumayan curam ya, di bawah ada sungai. Tadi gue ngobrol sama si ayah ya, dari Baduy dalam. Katanya mereka kalau bikin jembatan kayak gini itu setengah hari jadi cuy. Gokil, setengah hari. Karena kayak mau chill dulu di sungai, istirahat sejenak, cuci muka, fresh up. Ini sungainya cuy, sungai di Baduy luar ya. Ada penduduk-penduduk juga, lumbung-lumbung padi. Nggak sejernih di Baduy dalam sih, tapi lumayan lah kalau buat fresh up. Ini kayak kita mau santai-santai dulu ya di sungai. Ada yang berendam, mandi, dan lain-lain. Jadi kita chill dulu di sungai cuy. Li, San, gimana sungainya? Malah gelut. Sebenarnya lumayan gampang sih bedain ini orang Baduy luar atau Baduy dalam gitu. Kalau gue sih lihat ada dua kategori, alas kaki sama baju gitu. Kalau misalnya dia nggak pakai alas kaki, itu most likely dia Baduy dalam, karena Baduy dalam nggak boleh pakai alas kaki. Terus yang kedua dari pakaian Baduy dalam tuh kalau nggak hitam putih, terus mereka pakai ikat kepala putih biasanya. Itu tuh karena emang dari aturannya nggak boleh pakai pakaian warna-warni atau ada motifnya gitu. Jadi gitu cara bedain. Lagi rehat kita ya. Sama abang-abang. Andika. Lihaman Li. Orang. Udah 3 jam 15 menit trekking. Treknya lumayan terjal. Naik Kok jadi turun. berpeluh gini ya? Kayak si Oli anjir. Dari tadi kita lewatin tempat-tempat warung-warung yang jual merchandise. Cepet banget. Merchandise lumayan sekalian kain tenun. Harganya sekitar 25 sampai 30 ribu lah satunya. Lanjut lagi kita. Tapi ada yang knock. Nok lagi dia cuy. Gak naik, gak turun, gak pergi, gak pulang. Di kesekian kalinya. Dan ada tukang cincau 5 ribuan satunya. Sekarang kita lanjut lagi. Let's go. Ketemu lagi desa Baduy luar. Lumayan lama ya, kanan kiri. Banyak aktivitas jual beli, banyak yang jualan juga merchandise. Berarti tinggal satu desa lagi katanya sebelum nyampe Cibolega. Di desa ini lumayan medan. Udah bisa kios tadi. Oh ya, gokil. Jadi kalau nggak bawa cash di desa ini bisa pakai QRIS. Ini tuh lumayan ini ya, udah mulai masuk pemukiman modern biasa. Ini sekarang 13.03, start trekking dari jam 9. Udah mulai masuk pemukiman biasa sih ini. 4 jam trekking dari Baduy dalam sampai sini. Nyantai sih, banyak istirahat. Sekarang kita udah balik ke back to our habit. So next trip. Bye bye.